Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Rabu 19 Juli 2023 dengan judul Bekerja untuk Kebaikan Orang Lain. Ayat renungan di dalam Roma 15 ayat 2 dan 3. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sudah menjadi sifat alami umat Kristen untuk membuat keluarga bahagia dan masyarakat bahagia. Perselisihan, keegoisan, dan pertengkaran akan disingkirkan dari setiap pria dan wanita yang memiliki jiwa Kristus yang sejati. Standar Tuhan untuk manusia diangkat ke arti yang tertinggi, dan jika dia bertindak sesuai dengan kedewasaan yang diberikan Tuhan, dia akan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup ini yang akan menuntun pada kemuliaan dan upah abadi di kehidupan yang datang. Anggota keluarga manusia berhak atas nama itu hanya jika mereka menggunakan talenta mereka dengan segala cara yang mungkin untuk kebaikan orang lain. Kehidupan Kristus ada di hadapan kita sebagai sebuah pola teladan. Mereka yang tidak merasakan kesenangan khusus dalam berusaha menjadi berkat bagi orang lain, dalam bekerja, bahkan dengan pengorbanan untuk berbuat baik kepada mereka, tidak dapat memiliki semangat Kristus atau roh surga, karena mereka tidak memiliki kesatuan dengan pekerjaan para malaikat surgawi dan tidak dapat berpartisipasi dalam kebahagiaan yang memberikan sukacita yang tinggi kepada mereka. Kristus telah berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jika sukacita para malaikat adalah melihat orang berdosa bertobat, bukankah sukacita orang berdosa yang diselamatkan oleh darah Kristus melihat orang lain bertobat dan berbalik kepada Kristus melalui perantaran mereka? Dalam bekerja selaras dengan Kristus dan para malaikat kudus, kita akan mengalami sukacita yang tidak dapat diwujudkan selain daripada pekerjaan ini. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan, kembali dalam penegasan yang lebih kuat menjadi bahagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena sesungguhnya panggilan ini harus menjadi bahagian kita semua. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus tidak akan pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang yang ada di surga akan memiliki pengalaman yang sama. Mereka memiliki sukacita setelah mereka menerima Kristus. Dan mereka hidup di dalam kebahagiaan. Tetapi kebahagiaannya adalah bagaimana mereka dapat menjadi saluran kasih, dapat memperhatikan sesama, dan kebahagiaan mereka adalah untuk jiwa-jiwa, untuk memperhatikan orang lain. Ya Tuhan, inilah menjadi satu pengharapan daripada Tuhan kita. Jikalau pada di akhir zaman sekarang ini, begitu banyak tantangan, keegoisan terjadi, kebutuhan semakin besar, sehingga di tempat di mana di masa-masa sekarang ini semakin sulit untuk mendapatkan berkat-berkat untuk mencukupi secara pandangan manusia yang tidak pernah puas, maka sangat sulit untuk menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama. Semoga kita belajar untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sehingga kebahagiaan itu menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada sampai saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan di akhir zaman ini, tetapi kami tetap merasakan ada kebahagiaan sukacita oleh karena segenap kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah kami menyadari itu selalu, sehingga ya Tuhan, kami juga dapat mengikut teladan Yesus Kristus untuk dapat menjadi alat-alat bagi Tuhan
untuk menyampaikan kasih kebenaran Kristus melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih hari ini dimanapun kami berada, biarlah Tuhan yang akan memeliharakan kami. Dan persiapkanlah iman kami Bapa untuk tetap setia. Umat-umat-Mu teguhkan, yang sakit Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga Tuhan orang-orang tua yang kami kasihi, peliharakanlah hidup mereka. Begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang berada di dalam kesulitan, kesusahan, bahkan problema-problema. Tetapi Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, yang berada dalam duka cita Tuhan. Kehadiran Tuhan akan menjadi penghibur kekuatan bagi mereka. Tuhan, bila mana ada umat-umat Tuhan juga yang bersuka cita dalam merayakan akan hari ulang tahun dan bahkan berkat-berkat yang khusus yang mereka rasakan, biarlah mereka juga tetap setia dan melalui karunia yang Tuhan pertambahkan ya Tuhan, maka mereka akan tetap ada dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, semoga berkat yang sama menjadi bahagian kami melewati hari ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.